Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah Rekayasa Hidrologi dengan pokok bahasan hujan part ketiga atau bagian ketiga, yang mana bagian ketiga ini merupakan bagian terakhir untuk pokok bahasan hujan. Nah, untuk yang video sebelumnya kita telah membahas bagaimana penentuan hujan kawasan dengan menggunakan metode rata aritmetik dalam kurung aljabar. Nah, untuk di video ini kita akan membahas dua metode lainnya, yaitu metode Thiessen dan juga metode Isohyet. Oke, mari kita lihat bagaimana tentang metode Thiessen dan juga metode Isohyet. Metode ini memperhitungkan bobot dari masing-masing stasiun yang mewakili luasan di sekitarnya. Pada suatu luasan di dalam das, dianggap bahwa hujan adalah sama dengan yang terjadi pada stasiun terdekat, sehingga hujan yang tercatat pada suatu stasiun mewakili luasan tersebut. Nah, ketika kalian masih agak bingung dengan penjelasan ini, ketika ada gambarnya di slide selanjutnya, saya akan menjelaskan lagi tentang penjelasan metode Thiessen ini. Metode ini digunakan apabila penyebaran stasiun hujan di daerah yang ditinjau tidak merata. Hitungan curah hujan rata dilakukan dengan memperhitungkan daerah pengaruh dari tiap stasiun. Pembentukan poligon Thiessen adalah sebagai berikut. Nah, ada beberapa langkah untuk membuat poligon Thiessen sehingga kita dapat mengukur hujan yang ada di daerah itu. Nah, yang pertama, stasiun pencatat hujan digambarkan pada peta das yang ditinjau, termasuk stasiun hujan di luar das yang berdekatan. Nah, untuk stasiun yang berada di luar das, kita sudah lihat di video sebelumnya, ada dari 4 stasiun, ada satu yang berada di luar daripada das, tapi jaraknya tidak terlalu jauh dari das. Yang B, stasiun-stasiun tersebut dihubungkan dengan garis lurus, dalam kurung garis terputus, sehingga membentuk segitiga-segitiga yang sebaiknya mempunyai sisi dengan panjang yang kira-kira sama. Nah, di sini dibilangnya yang sebaiknya, bukan berarti harus. Jadi kalau bisa itu mempunyai sisi dengan panjang yang sama. Kalau tidak bisa ya jangan dipaksakan. Nah, yang bagian C, dibuat garis berat pada sisi-sisi segitiga. Nah, nanti kita akan lihat ketika sudah ada gambarnya bagaimana yang bagian A, B, C, dan selanjutnya. Nah, bagian D-nya, garis-garis berat tersebut membentuk poligon yang mengelilingi tiap stasiun. Tiap stasiun mewakili luasan yang dibentuk oleh poligon. Untuk stasiun yang berada di dekat batas das, garis batas das membentuk batas tertutup dari poligon. Selanjutnya bagian E, luas tiap poligon diukur dan kemudian dikalikan dengan kedalaman hujan di stasiun yang berada dalam poligon. Nah, nanti akan ada rumusnya dan juga ada contoh bagaimana cara mencarinya. Bagian F, jumlah dari hitungan pada butir E untuk semua stasiun dibagi dengan luas daerah yang ditinjau, menghasilkan hujan rata daerah tersebut, yang dalam bentuk matematik mempunyai bentuk berikut ini. Nah, ini adalah rumusnya, yang mana P adalah hujan rata sama dengan ini luasan pertama dikali kedalaman hujan yang pertama, ditambah luasan yang kedua, kedalaman hujan yang kedua, dan selanjutnya hingga AN sampai juga PN. Nah, ini luasan yang pertama ditambah yang kedua sampai luasan yang A sampai N. Nah, ini dia P, ini ada garisnya. Sama dengan hujan rata kawasan P1, P2 hingga PN, hujan pada stasiun 1, 2, dan selanjutnya A1, A2 hingga AN sama dengan luas daerah yang mewakili stasiun 1, 2, sampai ke N. Metode poligon Thiessen banyak digunakan untuk menghitung hujan rata kawasan. Apabila terdapat perubahan jaringan stasiun hujan seperti pemindahan atau penambahan stasiun, maka harus dibuat lagi poligon baru. Nah, tentunya ketika ada stasiun yang telah ada,
terus telah dibuatkan poligonnya, tetapi ada proses pemindahan stasiun ke tempat lain, ke titik yang lain, tentunya kita harus membuat ulang poligonnya. Nah, ini adalah gambar daripada poligon TSN. Yang pertama ini adalah batas garis dasnya. Nah, ini adalah kedalaman di masing-masing setiap stasiun hujan. Nah, tadi setelah kita lihat pertama langkah-langkahnya, itu tadi yang bagian A, stasiun pencatat hujan digambarkan pada peta das. Nah, ini dia peta dasnya, stasiunnya juga ada di sini. Nah, bagian B-nya, stasiun-stasiun tersebut dihubungkan dengan garis lurus. Nah, ini yang dihubungkan antara satu stasiun dan stasiun yang lainnya. Nah, lanjut lagi, dibuat garis berat pada sisi-sisi segitiga. Nah, ini garis beratnya. Nah, ini garis beratnya. Dibuat garis berat. Nah, selanjutnya, garis-garis berat tersebut membentuk poligon yang mengelilingi tiap stasiun. Nah, dicari, ini diluruskan. Ini bisa dikasih lurus-lurus seperti ini, panjang. Panjang, nah nanti sisanya sini dihapus. Nah, ini garis beratnya ketemu. Ini juga di tengah ketemu. Nah, sehingga luas tiap poligon diukur dan kemudian dikalikan dengan kedalaman. Nah, ini dia adalah luas poligonnya. Nah, ini dia luas poligonnya. Nah, di sini ada 4 stasiun. Jadi nanti luasan daripada daerah poligon ini menjadi pembagi untuk kedalaman dan juga untuk luasan bagian poligon ini. Nah, tadi di awal-awal slide dikatakan pada suatu luasan di dalam das dianggap bahwa hujan adalah sama dengan yang terjadi pada stasiun yang terdekat. Nah, ini adalah luasan dasnya. Nah, ini luasan dasnya atau bagian poligonnya. Nah, dianggap hujan di sini yang masih dalam satu kawasan poligon itu kedalamannya sama dengan yang ada di stasiun pencatat hujannya. Jadi kedalamannya sama, yaitu 20 mm. Nah, dianggap sama, sini 20 mm, sini 20 mm, sini 20 mm. Nah, tiba di poligon selanjutnya atau yang lainnya, nah ini juga dia berubah, sini 30 mm, 30, sini 40, 40, 50, 50. Nah, karena sesuai tadi dari poligon yang telah dibuat berdasarkan langkah-langkah pembuatan poligonnya. Oke, mari kita lihat slide selanjutnya. Nah, ini kita masuk ke contoh ketiga, yang mana contoh 1 dan 2 itu sudah ada di video-video sebelumnya. Diketahui das dan stasiun hujan seperti dalam contoh 2. Nah, nanti bisa dilihat lagi contoh 2 seperti apa. Tetapi ini saya tulis ulang lagi. Nah, luas das adalah 500 km persegi. Hitung hujan rata dengan menggunakan metode Tesen. Nah, sama dengan contoh kedua, kita masih menggunakan 4 stasiun hujan. Dengan menggunakan prosedur yang telah dijelaskan di atas atau di slide sebelumnya, dibuat poligon Tesen seperti ditunjukkan pada gambar 2.6 yang tadi di slide sebelumnya ini. Dari gambar tersebut dihitung luasan daerah yang diwakili oleh masing-masing stasiun. Nah, di sini saya tidak mengajarkan bagaimana cara untuk mengukur luasan daripada stasiun ini. Nah, tetapi di buku ini dia sudah memasukkan hasil daripada luasan-luasan yang ada di setiap poligon di dekat stasiun. Nah, ini tadi stasiun A, B, C, D. Nah, kedalaman hujannya itu 50 mm, 40 mm, 20 mm, dan 30 mm. Sementara ini luasan poligonnya yang telah didapatkan. Nah, ini dia ini 95 km bujur sangkar, 120, 172, 113 km bujur sangkar, yang mana luas total keseluruhan adalah 500 km bujur sangkar. Nah, tadi rumusnya bahwa dikalikan hujan dikalikan dengan luas poligon. Nah, untuk yang di bagian atasnya, A1, P garis atas sama dengan A1 kali P1. Nah, ini A1 kali P1, A2 kali P2, A3 kali P3,
A4 kali P4. Nah, nanti akan dibagi dengan luas poligonnya. Nah, tadi kan A1 untuk yang di bawahnya pernya A1 tambah A2 tambah A3 tambah A4. Nah, ini tadi hasil kalinya antara A1 kali P1 adalah 4.750, selanjutnya 4.800, sehingga kalau dijumlahkan ini menghasilkan 16.380. Nah, nanti tinggal dibagi 16.380 dibagi dengan luasannya 500 sama dengan 32,76 mm. Nah, dengan luasan yang tadi dengan bentuk das yang seperti itu ditemukan hujan reratanya adalah 32,76 mm. Nah, nanti kalian coba lihat lagi di video selanjutnya untuk yang aritmetik itu berapa nilainya. Nah, di bukunya ini ada, tetapi saya hanya supaya kalian ada pekerjaan lagi untuk mencocokkan yang kemarin itu menggunakan rata aritmetik itu nilainya berapa, dengan menggunakan metode Thiessen itu nilainya berapa. Nah, di sini metode Thiessen ditemukan nilainya 32,76 mm. Oke, selanjutnya kita masuk di metode isohid. Isohid adalah garis yang menghubungkan titik-titik dengan kedalaman hujan yang sama. Pada metode isohid dianggap bahwa hujan pada suatu daerah di antara dua garis isohid adalah merata dan sama dengan nilai rata dari kedua garis isohid tersebut. Nah, ini untuk metode isohid, beda lagi untuk mengukur hujan rata di sebuah kawasan das. Pembuatan garis isohid dilakukan dengan prosedur berikut. Yang bagian A, lokasi stasiun hujan dan kedalaman hujan digambarkan pada peta das yang ditinjau. Nah, ini langkahnya ya mirip-mirip lah dengan langkah-langkah yang sebelumnya. Yang bagian B, dari nilai kedalaman hujan di stasiun yang berdampingan dibuat interpolasi dengan pertambahan nilai yang ditetapkan. Nah, bagian C, dibuat kurva yang menghubungkan titik-titik interpolasi yang mempunyai kedalaman hujan yang sama. Bagian D, diukur luas daerah antara dua isohid yang berurutan dan kemudian dikalikan dengan nilai rata dari nilai kedua garis isohid. Nah, kalau kita lihat di sini memang kita masih agak bingung dengan penjelasan ini. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana contoh untuk mengukur hujan rata di sebuah daerah dengan menggunakan metode isohid. Nah, di langkah-langkah ini ada disebutkan dengan titik-titik interpolasi. Nah, tadi kedalaman hujan itu ada yang 50, 40, 20, dan juga 30. Nah, nanti dibuat titik-titik interpolasi. Nah, interpolasi itu bisa dibilang dengan metode menghasilkan titik-titik data baru dalam suatu jangkauan. Nah, umpamanya di sini 50, di sini adalah 30. Nah, nanti bisa kelipatannya itu 5. 35, 40, 45, 50. Nah, itu begitupun juga yang di tempat-tempat lain itu kelipatannya naik-naik 5, tetapi di rentang antara antara stasiun ini dan stasiun selanjutnya. Nanti supaya lebih jelasnya nanti kita lihat di gambarnya. Oke, yang terakhir, jumlahan dari hitungan pada butir D untuk seluruh garis isohid dibagi dengan luas daerah yang ditinjau, menghasilkan kedalaman hujan rata daerah tersebut. Nah, secara matematis, hujan rata tersebut dapat ditulis ini persamaan 2.4. Hujan rata A1 ini luasan, I1 tambah I2 dibagi 2. Nah, ini adalah garis-garis daripada interpolasi. Tambah A2, ini lagi interpolasi, dibagi 2, dan selanjutnya dibagi luasan pertama, kedua, hingga ke N. Nah, oke, selanjutnya ada rumus yang lain lagi, atau hujan rata sama dengan
sigma I sama dengan 1 sampai ke N. Jadi data yang diambil itu dari stasiun 1 hingga ke N. Jika di sini I-nya sama dengan 2, berarti stasiun yang pertama atau stasiun A itu tidak masuk. Berarti kita mulai daripada stasiun yang kedua, ketiga, hingga ke N. Nah, makanya di sini I sama dengan 1. Jadi A, I dikali I ditambah I tambah 1. Dibagi 2, ini sigma I sama dengan 1 hingga ke N AI. Nah, dengan P, hujan rata kawasan. Ini ada garis atasnya. I1, I2 hingga IN garis isohid ke 1, kedua, ketiga, ke N sampai N plus 1. Nah, yang mana tadi ini garis-garis ini hasil daripada interpolasi. A1 tambah A2 hingga AN. Luas daerah yang dibatasi oleh garis isohid ke 1 dan kedua, 2 dan 3, N dan N plus 1. Nah, nanti kita akan lihat di contoh soal bagaimana cara pengerjaan dengan menggunakan metode isohid ini. Metode isohid merupakan cara paling teliti untuk menghitung kedalaman hujan rata di suatu daerah. Tetapi cara ini membutuhkan pekerjaan dan perhatian yang lebih banyak dibanding dua metode sebelumnya. Dalam artian, metode ini teliti daripada metode rata aritmetik dan juga metode Thiessen. Tetapi untuk proses pengerjaannya, nah ini agak lebih sulit daripada untuk kedua metode lainnya. Berikut adalah contoh peta isohid hujan rata tahunan di Jawa Tengah. Nah, sama seperti yang digambar-gambar sebelumnya. Nah, ini juga dibuatkan garis penghubung antara satu stasiun dan stasiun lainnya. Nah, dibuat interpolasi. Nah, sini 25, 30. Nah, kelipatannya itu naik 5, kelipatan 5. Nah, sini 20, 25, 30. Ini kelipatan semua kelipatan 5. Tidak ada kelipatan 6. Ada yang kelipatan 5, ada 6, 7, 10. Tidak ada. Tapi semua interpolasinya sama kelipatannya 5. Nah, untuk yang selanjutnya dihubungkan garis-garis yang sama. Nah, ini 20 dia masuk di sini dulu. Cari 25. 25, 25 dihubungkan. Oke, 25. Nah, 30, 30, 30 dihubungkan. 35, 35, 35 dihubungkan dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini kita lihat ada beberapa potongan wilayah. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, tapi di sini di proses perhitungannya nanti ada satu daerah yang tidak dihitung luasannya. Nah, di sini, karena 50 berada di luar daripada das, jadi untuk wilayah ini tidak akan dihitung. Nah, jadi luasan totalnya nanti itu tidak sampai 500 km bujur sangkar. Karena ada satu luasan yang tidak masukkan hitungannya. Nah, nanti kita akan lihat secara detail di contoh soalnya. Nah, inilah contoh yang keempat. Diketahui das dan stasiun hujan seperti dalam contoh 3. Luas das adalah 500 km bujur sangkar. Hitung hujan rata dengan menggunakan metode isohid. Penyelesaiannya, dibuat garis-garis isohid seperti dalam gambar 2.7 yang tadi telah saya perlihatkan. Selanjutnya, dihitung luasan daerah di antara dua garis isohid. Nah, hitungan dengan menggunakan tabel 2.4. Nah, itu tadi di slide selanjutnya akan diperlihatkan tabel 2.4. Nah, ini dia tabel 2.4, hitungan hujan rata dengan metode isohid. Nah, di sini daerahnya tadi saya bilang, tadi kita hitung ada 7 daerah. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, yang masuk dalam hitungan itu hanya 6 daerah saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena stasiun yang satu tadi
stasiun hujannya berada di luar kawasan das. Nah, ini tadi isohieitnya kita ambil dari 15, 20, 25, 30, 35, 40 hingga 45. Sementara untuk yang kedalaman 50 itu tidak masuk karena dia berada di luar das. Nah, ini luasan antara dua isohiet. Nah, itu tadi luasan antara garis 15 dan 20, itu luasannya itu adalah 12 km bujur sangkar. Sementara untuk luasan 20 sama 25, luasannya itu 50 km bujur sangkar. Nah, luasan mana yang dimaksud? Nah, kita kembali ke gambarnya. Nah, luasan yang ini. Luasan ini yang dimaksud. Ini kan 20. Nah, di sini kita anggap 15 sampai 20. Nah, ini luasan pertamanya. 20 sampai 25. Nah, ini dia luasan selanjutnya. 25 sampai 30 ini luasannya. Nah, jadi dimulai dari 15, 20 luasannya, 20, 25 ini luasannya dan selanjutnya. Oke. Nah, ini dia luasannya. 15, 20, 12 km bujur sangkar, 20, 25, 50 km bujur sangkar, 25 ke 30, ini garis-garis isohietnya ya, yang tadi hasil interpolasi. Nah, hingga sampai 70. Nah, untuk luasan antara dua isohietnya itu hanya berjumlah 478. Nah, kenapa 478? Nah, itu tadi saya bilang karena tidak semua luasannya dimasukkan, yaitu luasan yang terakhir tidak dimasukkan karena dia stasiunnya berada di luar daripada das. Nah, ini dia rata dari dua isohiet. Nah, ini 15 ditambah dengan 20. Nah, itu hasilnya 35. 35 dibagi 2 sama dengan 17,5. Oke, untuk rata dari dua isohiet selanjutnya ini 20 ditambah 25 dibagi 2. Berarti di hasilnya 22,5. Nah, ini selanjutnya 27,5, 32,5 dan selanjutnya hingga 42,5. Nah, kita kali hujan dikali luasan. Nah, luasan yang mana? Luasan yang ini. Nah, ini dia luasannya dikali dengan ratanya. Jadi 12 dikali ini hujannya. Hujannya itu yang ini dia, hujannya dikali luasan. Nah, kita mulai dari sini saja karena ini adalah hujannya. Jadi hujannya 17,5 dikali luasannya, luas antara dua isohiet 12. 17,5 kali 12 sama dengan 210. Nah, untuk selanjutnya dengan cara yang sama menghasilkan nilai 1125, 2613 hingga 2975. Nah, yang mana total dari semua ini nilainya adalah 15.781. Nah, kita masukkan ke rumus terakhir. 15 ini hujan rata sama dengan 15.781 dibagi luasan dari semuanya, yaitu 476 sama dengan 33,015 mm. Nah, dengan menggunakan metode isohiet, kita telah mendapatkan nilai dari kedalamannya 33,015 mm. Yang mana berdasarkan teori dikatakan bahwa metode isohiet adalah metode yang paling teliti di antara kedua metode lainnya, yaitu metode rata aritmetik dan juga metode Thiessen. Tetapi untuk metode isohiet, cara pengerjaannya agak lebih ribet dibandingkan dengan metode lainnya. Nah, di sini saya hanya memperlihatkan satu cara menghitung metode isohiet dengan menggunakan rumus yang pertama. Nah, sementara rumus yang kedua tadi silahkan nanti kalian coba-coba sendiri. Tetapi ini bukan PR, tetapi untuk hanya coba-coba sendiri saja. Nah, oke, saya rasa sekian saja materi kita untuk hari ini.
yang mana seperti yang saya bilang di pembukaan video ini adalah materi terakhir atau bagian terakhir, yaitu bagian ketiga untuk pokok bahasan hujan. Nah, nanti kita akan bahas lagi materi-materi selanjutnya dengan masih mata kuliah yang sama, rekayasa hidrologi. Oke, saya kira cukup sekian saja video saya atau pembahasan saya kali ini. Mudah-mudahan dapat berguna buat kita semua, terlebih lagi buat saya pribadi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.